Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi beberapa tips untuk merawat lidah buaya di rumah. Oke ya, jadi ini jenis lidah buaya barbadensis dan alhamdulillah usianya sudah di atas mungkin 1-2 tahun ya. Beberapa tips yang akan kita bahas di sini adalah sebagai berikut. Cus. Oke teman-teman, kalau kita membahas tentang budidaya lidah buaya di rumah menggunakan pot atau bisa dibilang menanam lidah buaya, itu ada banyak faktor ya yang mempengaruhi dia bisa menjadi besar, kemudian sehat dan lain sebagainya. Secara garis besar itu lidah buaya dia cocok di full sinar matahari, kemudian daerah panas juga. Kalau dari sisi jenis itu yang ada di sekitar kita adalah jenis sinensis. Nah, jadi sinensis dan barbadensis itu insya Allah kondisinya kalau kita benar itu akan besar semua. Nah, kalau kondisi lidah buaya lokal itu jujur saya belum pernah menemui dan mungkin itu sebenarnya jenis sinensis. Untuk perawatan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pot. Nah, di sini ukuran pot itu kita sesuaikan dengan ukuran lidah buaya. Kenapa ukuran itu berpengaruh? Karena ukuran lidah buaya yang besar, kemungkinan besar juga akarnya itu di bawahnya juga akan dia merambat ya, bukan merambat ya, tapi dia akan membesar juga. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengurangi pelepahnya. Bisa mengurangi dalam arti jika ada yang jelek atau yang paling bawah, atau mengurangi dalam hal untuk pemanfaatan lidah buaya itu sendiri. Kemudian jangan lupa kalau ada gulma-gulma di sekitar lidah buaya itu juga harus kita bersihkan, kita cabut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu menghilangkan atau mengurangi anakan yang muncul. Karena kalau anakannya itu ada, itu secara tidak langsung nutrisi dalam pot itu sendiri di media itu akan saling berebut ibaratnya. Jadi kita fokuskan untuk perbesaran aja. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah media. Utama media yang bisa digunakan yang baik itu adalah yang berporos, jangan sampai keras, padat. Jadi kita biasa yang media yang saya gunakan itu adalah tanah, pupuk dan sekam perbandingan 1:1:1. Kemudian sekamnya itu kalau bisa yang sekam fermentasi atau sekam bakar, karena kalau yang sekam mentah ada resiko terkena jamur dan busuk akar. Kemudian saat kita memasukkan di pot itu di paling bawah itu bisa menggunakan styrofoam atau gabus atau kerikil atau batu yang fungsi utamanya itu untuk menjaga sirkulasi air dan udara di bawah itu juga baik. Jadi semisal tanah yang mengendap ke bawah, pot yang ada lubang di bawahnya itu kalau tidak dikasih gabus bisa tertutup dan malah bikin sirkulasi airnya tidak bagus, kemudian air menggenang dan menjadikan akar itu menjadi busuk. Kemudian untuk penyiraman itu bisa dilakukan sehari sekali atau sehari 2 hari sekali dan lain sebagainya. Itu yang menjadi utama itu medianya. Jangan sampai medianya kering dan juga jangan terlalu basah. Kalau basah nanti juga nggak bagus, kalau kering nanti biasanya pelepah dari lidah buaya itu terlihat berwarna coklat ya, atau memerah atau menyoklat seperti itu. Selanjutnya di pemupukan. Nah, teman-teman bisa menggunakan POC atau pupuk organik cair, kemudian juga bisa menggunakan garam. Garam itu cukup bagus karena saya coba amati dia juga mengurangi resiko terkena busuk akar. Kemudian kalau menggunakan pupuk kimia juga bisa, karena ini lidah buaya itu lebih banyak ke pertumbuhan, jadi bisa dibanyakan unsur hara N. Oke, mungkin sedikit informasi atau tips atau yang saya lakukan juga ya. Jadi ini tips-tips ini memang yang saya lakukan. Semoga lidah buaya di rumah teman-teman bisa tumbuh subur. Dan jangan lupa penempatan di yang terkena sinar matahari secara langsung ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.